39 krisis baru, 15. Raut wajah Gu Qingqing tidak menunjukkan kemarahan, ia bahkan mengulurkan sebuah kantong kecil, kamu lupa membawa ini. Begitu ia mengatakan itu, semua orang di ruangan merasa tenang, pantas saja Gu Qingqing tidak muncul tadi, ternyata ia membantu Leng Xicheng mengambil barang. Leng Xicheng melihatnya, barang itu merupakan kotak P3K kecil yang Gu Qingqing siapkan untuknya, di dalamnya ada minyak angin, minyak pendingin, perban, kapas dan beberapa tablet obat. Ia meletakkannya di samping tadi, tetapi mungkin barangnya terlalu kecil, jadi Leng Xicheng tidak melihatnya. Baik, Leng Xicheng menerimanya, Sekretaris Cheng ingin mengambil barangnya, tetapi Leng Xicheng tidak peduli pada Sekretaris Cheng dan langsung memasukkan kotak P3K kecil itu ke dalam sakunya. Gu Qingqing menambahkan, selamat jalan. Leng Xicheng mengangguk. Mobil di luar perlahan-lahan melaju pergi, Leng Yunting mendesak, waktunya semakin mepet, pergilah, supaya tidak ketinggalan pesawat. Leng Xicheng berbalik dan menarik koper untuk pergi, Sekretaris Cheng meletakkan koper di bagasi mobil, sementara Leng Xicheng berdiri di samping pintu mobil, dan menoleh ke belakang. Semua orang di rumah maju dan berkata, selamat jalan. Leng Xicheng mengangguk, pandangannya tertuju pada Gu Qingqing yang ada di belakang sekelompok orang tersebut. Ketika akan pergi, mata Gu Qingqing akhirnya tidak begitu menunjukkan tatapan permusuhan, justru kekhawatiran dan rasa enggan berpisah yang tampak di sorot matanya sekarang. Leng Xicheng masuk ke dalam mobil, ketika mobil itu melaju keluar, ia menurunkan kaca jendela, dan melihat Gu Qingqing di antara para kerabat di rumah. Ia sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya. Meskipun tidak mengeluarkan suara, tetapi mulutnya seperti sedang mengatakan, selamat jalan. Hati Leng Xicheng terguncang. Ketika ia hendak mengatakan sesuatu, mobil telah perlahan-lahan melaju keluar. Ketika semuanya kembali ke rumah, Leng Mo melihat wajah Gu Qingqing tampak agak kesulitan, jadi ia menghampirinya dan menghiburnya, kakak ipar, jangan khawatir, kakak akan segera kembali, dia juga hanya pergi selama seminggu. Siapa bilang aku mengkhawatirkannya, kata Gu Qingqing dengan suara pelan, tetapi nada bicaranya benar-benar seperti ia sangat ingin untuk segera keluar mengejarnya, lalu pergi bersamanya. Leng Mo masih tersenyum, ekspresi di wajahmu dan gelagatmu mengatakan bahwa, aku sangat merindukannya. Kakak ipar, kamu tidak ingin membiarkan kakak pergi, kan? Leng Yunlin yang ada di samping pun memukulnya, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Si Cheng harus pergi selama lebih dari seminggu, dan masih belum tahu apakah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Normal bagi kakak iparmu untuk merindukannya. Aku, Gu Qingqing berkata dengan malu, aku akan naik dulu. Gu Qingqing naik ke lantai atas, awalnya ia ingin membuka komputer untuk bekerja, tetapi ketika menghadap komputer, ia malah tidak bisa menulis satu kata pun. Ia berbalik dan melihat dirinya di cermin, dan tiba-tiba menemukan bahwa dirinya yang ada di cermin memang sedang mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Rasanya, hatinya hampir terbang bersama Leng Xicheng. Lalu ia mulai merasakan sakit pada perutnya, rasa sakit yang samar itu menjadi semakin terasa. Ini merupakan pertanda bahwa ia akan segera datang bulan. Ia baru saja hendak bangun untuk pergi mengganti pakaian, segera setelah itu, ponselnya berdering, ding-dong. Gu Qingqing mengangkat ponsel dan melihat ada pesan dari Leng Xicheng. Aku akan kembali untuk melihat perubahanmu. Beberapa kata itu membuat Gu Qingqing benar-benar marah, karena marah, rasa sakit di perutnya pun sampai tak terasa lagi. Ia segera membalas, cari saja, adik perempuan, yang lebih baik hati dan bisa menyenangkanmu saja. Ketika ia baru saja mengirim pesan teks itu, ponselnya segera berdering, ada panggilan telepon dari Leng Xicheng. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, namun tetap menjawabnya. Di sisi lain, Leng Xicheng berkata dengan jelas, wanita di luar terlalu mahal. Merawatmu saja sudah cukup melelahkan. 640 krisis baru, 16. Entah kenapa, ucapan Leng Xicheng yang mengatakan bahwa pria itu merawatnya saja sudah membuatnya repot, bisa membuat jantung Gu Qingqing berdebar. Siapa yang menyuruhmu untuk merawatku? Aku bisa merawat diriku sendiri. Meskipun Gu Qingqing mengatakannya dengan sangat tegas, tetapi sudut bibirnya yang terpantul di cermin terlihat sedikit terangkat. Uang yang dihasilkan perusahaan kecilmu itu, tidak sebesar bunga 1 hari dari uang yang aku simpan di Taobao.
Taobao adalah semacam aplikasi belanja online di Tiongkok. Aku juga bisa merawat diriku sendiri. Kedua orang itu saling berdebat, hubungan yang awalnya sangat kaku, seolah-olah langsung menjadi jauh lebih dekat. Beberapa saat kemudian, Leng Xicheng tiba-tiba berkata, makan dan istirahatlah dengan baik. Gu Qingqing mengangguk, kemudian berkata, kamu juga, kesehatan itu paling penting. Semoga perjalananmu lancar. Setelah menutup telepon, wajah Gu Qingqing masih dipenuhi dengan senyuman bahagia. Jika Leng Xicheng benar-benar ingin selingkuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi bagaimana jika ia bisa memuaskan Leng Xicheng dan memenuhi syarat dari pria itu, apakah Leng Xicheng akan berhenti mencari wanita lain di luar sana? Berdasarkan pemahaman Gu Qingqing terhadap Leng Xicheng, pria itu adalah orang yang mendominasi, sombong, dan sangat menjaga kebersihan. Ia akan mengatakan ucapan yang manis saat berbohong, dan tidak akan menepati janjinya, kemudian selingkuh diam-diam. Mungkinkah Gu Qingqing benar-benar memiliki kesempatan untuk menempati hatinya? Menggunakan metode sebelumnya pasti tidak akan berhasil, Gu Qingqing harus menggunakan metode lain. Ketika ia sedang memikirkan hal itu, Feng Lingsui turun ke lantai bawah dan mengetuk pintu. Qingqing, keluarlah sebentar. Gu Qingqing mengangguk, dan segera mengesampingkan pikirannya, lalu mengikutinya pergi. Feng Lingsui melihat CT scan bagian otak, kondisi Gu Qingqing saat ini tidak cocok untuk hamil. Ada tekanan intraserebral yang kuat dan juga ada penyumbatan darah, yang terpenting sekarang adalah mengurangi tekanan darah dan membuang penyumbatan darah. Setelah merawat kesehatannya selama beberapa bulan, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, penyumbatan darah itu harus dihilangkan menggunakan obat yang lebih kuat. Selama beberapa bulan ini, ia harus memakai alat kontrasepsi agar tidak hamil dan mempengaruhi kondisi anaknya kelak. Jangan khawatir, kesehatanmu sekarang masih baik. Kamu masih muda, hanya perlu menjalani perawatan dengan baik. Namun, dalam 3 bulan ke depan, ingat, sebaiknya jangan memiliki anak. Setelah 3 bulan, kita juga harus melihat kondisimu setelah pemeriksaan. Jika belum sembuh betul, maka harus melanjutkan pengobatan. Feng Lingsui berkata lagi, 3 bulan kemudian, aku mungkin tidak berada di sini lagi, pergilah menemui Dr. Sun. Meskipun keterampilan medisnya tidak begitu baik, tetapi masih termasuk lumayan di bidang ginekologi. Nanti, kita akan melihat saran apa yang akan ia berikan. Terima kasih nenek. Keesokan harinya, kedai kopi di kota. Memainkan musik yang elegan, Li Hongrui duduk di sofa kedai kopi sambil memegang secangkir kopi di tangannya. Ia hanya menambahkan 2 keping gula tanpa susu, dan mengaduknya dengan sendok kecil. Ada seorang wanita parubaya kaya raya yang duduk di seberangnya. Wanita itu mengenakan kalung dan cincin emas di tangannya, juga mengenakan pakaian bermerek. Bahkan pergelangan tangannya pun mengenakan gelang emas setebal jari kelingking, dengan tas merek LV di pundaknya, serta ekspresi wajah yang terlihat seperti wajah orang kaya baru. Li Hongrui meliriknya dengan sudut matanya, menunjukkan ekspresi penghinaan di sudut matanya. Tetapi penampilannya masih tampak lumayan, jadi ia pun tersenyum. Tidak kusangka, setelah tidak bertemu denganmu selama 3 tahun, kamu tampaknya menjalani kehidupan dengan baik. Di seberang, Wu Weimei mengangguk dengan bangga, iya, aku memiliki menantu yang baik. Nyonya Su yang awalnya berada di posisi tinggi, juga harus berbicara dengannya dengan hormat sekarang, jangan menyebutkan betapa senangnya hati Wu Weimei. Iya, si Cheng adalah pewaris keluarga Leng. Li Hongrui juga tersenyum, segera setelah itu, sebuah ekspresi khawatir terlihat di wajahnya, hanya saja. Selanjutnya bab 641 menyenangkan seorang pria, 1.